Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 9, sejarah perkembangan dan dinamika Islam di Singapura dan Brunei Darussalam, disusun oleh Mbak Uzil, NIM 206200009. Sejarah perkembangan dinamika Islam di Singapura. Sejarah perkembangan Islam di Singapura. Penyebaran agama Islam dimulai dari Jazirah Arab hingga menyentuh Eropa, Amerika, dan Asia, tidak lepas dari peranan para saudagar yang melakukan perjalanan untuk berdagang. Mereka melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan tidak bertentangan dengan kebudayaan masing-masing daerah yang mereka tuju. Salah satu contoh yaitu terjadi akumulasi semua lapisan masyarakat antara Islam dan kebudayaan Jawa yang ada di Indonesia. Islam datang dari Asia Tenggara dibawa oleh pedagang Arab sekitar abad 7 Masehi. Tetapi ada juga yang berpendapat mengatakan Islam datang dari Asia Tenggara dibawa oleh Gujarat India, yaitu pada abad 17 Masehi. Pendapat lain mengatakan kedatangan Islam dibawa oleh orang-orang Persia pada abad 13 Masehi. Singapura dan masuknya Islam. Singapura merupakan sebuah negara kecil di kawasan Asia Tenggara. Didirikan dan dibangun pertama kalinya oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1819 untuk dijadikan benteng dan pelabuhan militer di kekuasaan Inggris. Pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, Jepang menguasai daerah Asia Timur termasuk Singapura. Singapura menjadi negara merdeka dan bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Akan tetapi berselang 2 tahun kemudian, yaitu 1965, Singapura lepas dari Malaysia. Kedatangan Islam Singapura tidak lepas dari tetangannya Islam ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Ada banyak ahli peneliti sejarah mengatakan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara pada abad 7 dengan bukti adanya cerita dari Cina yang berasal dari zaman Teang. Ada pula yang mengatakan pada abad 13 dengan bukti yaitu akibat adanya reruntuhan dinasti Abbasiyah oleh bangsa Mogul pada tahun 1258. Penyebaran agama Islam dimulai posisi dan peranan masyarakat Melayu Islam di Singapura. Posisi yang semakin marginal tersebut menyebabkan pembaruan pemikiran dalam masyarakat Melayu dan Muslim Singapura. Pada awal abad muncul jurnalisme Melayu dan aktivitas penerbitan buku-buku Singapura. Buku-buku karangan Abdul Samad Al-Falimbani, seorang ulama terkenal dari Sumatera Selatan. Dua karangannya, Hidayah As-Salikin fi Sulu' Masla' Al-Muttaqin dan Sar As-Salikin ila Ibadah Rabbil Alamin. Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat Melayu dan Muslim Singapura yang telah menjadi kelompok minoritas di negara sendiri masih berharap terjadi perubahan privasi mereka. Harapan tersebut muncul karena gelombang pembaruan serta pembangkitan nasionalisme Nusantara dipelopori oleh Melayu Islam di Indonesia dan Malaysia. Posisi Islam di Singapura menurut sensus tahun 1980, penganut Islam di Singapura adalah
15,4% dari keseluruhan penduduk Singapura. Kebanyakan mereka 85,2% adalah etnis Melayu dan sisanya terdiri dari etnis India 8,62%, Cina 6,7%, Arab dan etnis lainnya 10,7%. Dari segi pendidikan, masyarakat Melayu pada tahun 1970 diperkirakan 16,9% tidak pernah bersekolah. 45% hanya tamat pendidikan dasar, 36,4% tamat sekolah menengah pertama, 1% lulus sekolah menengah atas, dan hanya 0,2% yang mengenyam pendidikan tinggi. Sejarah perkembangan dan dinamika Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam Brunei Darussalam diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian agama Islam barulah menjadi agama negara Brunei Darussalam. Sejarah dan perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Islam masuk di Brunei Darussalam diperkirakan pada abad 13 Masehi, yaitu ketika Sultan Muhammad Shah pada tahun 1363 telah memeluk agama Islam. Sebenarnya terdapat bukti bahwa Islam telah berada di Brunei Darussalam, misalnya dengan temuan batu nisan seorang Cina yang beragama Islam dengan catatan tahun 1264 Masehi. Namun pada masa itu Islam belum cukup berkembang secara meluas. Dalam ekspedisi Islam dijelaskan bahwa Islam mulai diperkenalkan di Brunei pada tahun 977 Masehi melalui jalur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Kemudian Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Ala Betatar masuk Islam dan berganti menjadi nama Muhammad Shah pada tahun 1363 sampai 1402. Pada masa itu perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Kemudian perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah Sultan kelima, yaitu wilayahnya meliputi Suluk Selandung, Kepulauan Suluk, Kepulauan Babalak sampai ke Manila. Masuk dan berkembang Islam di Brunei Darussalam. Catatan tradisi lisan diperoleh dari syair Awang Samuun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan baru, yaitu setelah berombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Rateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis, yaitu diapit oleh bukit air, mudah untuk dikenal serta untuk transportasi, dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai. Diperkirakan Islam di Borneo pada tahun 977 melalui jalur timur Asteng oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Ada catatan sejarah yang membuktikan penyebab Islam Brunei adalah batu Tarsilah. Batu itu menggunakan bahasa Melayu dan huruf Arab, dan Brunei itu membuktikan adanya pedagang Arab yang datang ke Brunei dan sekitar Borneo untuk menyebar dakwah Islam. Fase pemerintahan Islam di Brunei Darussalam terdiri 3 fase. Pertama, kerajaan Brunei Islam sebelum kolonialisme.
Perkembangan agama Islam di Brunei tidak lepas dari pengaruh para musafir, pedagang Arab, serta mobil balik yang berdatangan silih berganti sejak sebelum tahun 907 Masehi. Pada masa itu agama Islam belum menjadi agama resmi di kerajaan Brunei. Agama Islam baru menjadi agama resmi pada tahun pemerintahan Sultan Muhammad Shah dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Syarif Ali atau Sultan Brunei III. Kedua, kerajaan Brunei Islam pada masa kolonialisme. Kolonialisme kerajaan Brunei terjadi pada tahun 1578 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar. Pada tahun 1578 Masehi terjadi perselisihan di kalangan internet istana yang melibatkan Sultan Saiful Rizal dengan dua pangeran Brunei yang dikenal dengan Perang Kastila. Ketiga, kerajaan Brunei Islam pada pasca kolonialisme. Sultan Hasanah Bolkiah diangkat menjadi sultan semenjak tahun 1967 ketika kerajaan Brunei belum merdeka. Namun ia telah berhasil memajukan negeri Brunei dan memprakarsai kemerdekaan Brunei melalui perbaharuan perjanjian Brunei dengan Inggris. Pada tahun 1961, Sultan Hasanah Bolkiah diangkat menjadi Duli Pangeran Muda Mahkota pada usia 15 tahun dan dinobatkan sebagai Sultan Brunei ke-29 di usia 21 tahun dengan gelar Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muzaidin wad Daulah. Hukum di Brunei Darussalam. Hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan tetangganya yaitu Malaysia, karena keduanya memang mempunyai daya budaya yang sama. Meskipun sejak tahun 1888 sampai 1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris, namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei Darussalam. Sikap Inggris terhadap Islam sangat berbeda dengan sikap Belanda, terutama terhadap penduduk negeri jajahannya. Walaupun Inggris ikut campur, yang mereka lakukan adalah menempatkan Islam di bawah kewenangan para sultan, sehingga agama menjadi kekuatan yang konservatif. Pola hukum Islam dianut oleh penduduk Brunei lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Sistem dan hukum pengadilan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat Inggris sampai dekade sekarang ini. Kecuali hukum Islam masih didominasi oleh sistem hukum Inggris. Bahkan Mahkamah Agung masih menerapkan oleh Mahkamah Agung Hakim Agung Hong Kong hukum perdata Islam. Bagaimanapun juga dapat terhindar dari upaya modernisasi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.